Setelah berbulan-bulan dibungkam paradoks Dr. Simon dan Terawan terbukti benar, ditulis oleh Manuel di siwar.com. Dr. Samuel Simon SPKK dan Dr. Terawan Agus Putranto akhirnya terbukti benar dengan segala yang terjadi saat ini. Mereka selama ini dibungkam oleh dokter-dokter sesat, kalau nggak mau dibilang buang sat soal virus ini adalah self-limiting disease dan juga bisa sembuh. Kita melihat bagaimana dari awal pandemi, Dr. Simon dan Dr. Terawan sibuk mewariskan dan meluruskan pola pikir sesat yang dimunculkan oleh akun-akun scaremongers dan juga macam dokter semi rambut dungu soal COVID. Begini kisah terbukanya tabir kebenaran itu. COVID yang selama ini ada bukan dibantah dan dianggap sampah oleh Dr. Simon. Justru Dr. Simon memberikan pemahaman yang benar soal pandemi ini. Sebagai dokter, ia menenangkan orang-orang yang panik dengan memberikan pandangan yang benar. Dr. Simon mengatakan dari awal bahwa penggunaan obat-obatan yang berlebihan bisa berpotensi memicu reaksi negatif dari tubuh yang membuat tubuh ini kolaps. Dr. Simon juga mengatakan dengan jelas bahwa ini bukan wabah virus melainkan wabah ketakutan dan pandemi PCR. Ia menantang para penebar ketakutan macam orang yang ngumpet di Singapura dan juga penebar ketakutan macam dokter radikal pendukung Felix Xiao yang sok nyelep dan norak mungkin untuk menyembunyikan radikalismenya yang parah. Dr. Simon mengatakan bahwa penderita COVID yang diberikan obat-obatan bisa mengakibatkan gangguan irama jantung yang sering mengakibatkan kematian mendadak dan COVID dijadikan kambing congeknya. Ini adalah sebuah hal yang mengerikan bisa terjadi dalam meningkatkan kematian. Bahkan ada orang yang ngaku-ngaku pintar mengatakan bahwa Dr. Simon ini arogan dan mempertanyakan apakah dokter paru bego atau tidak. Ia meminta Dr. Simon juga untuk menanyakan pendapat dari dokter paru RSUI. Hahaha. Sebenarnya, dari pertengahan Desember 2020, Dr. Simon mengkritisi berbagai obat yang digunakan RS untuk pasien COVID. Dan banyak dokter sampah dan bau duit memaki-maki Dr. Simon dengan kasar. Mentang-mentang Dr. Simon ini dokter spesialis kulit, bukan spesialis paru. Kemudian, CPR pun juga mengatakan bahwa pemerintah harus menghentikan penggunaan obat antibiotik dan antivirus yang tidak terbukti bermanfaat untuk terapi COVID yang tidak bergejala maupun bergejala ringan. Penggunaan antibiotik tidak rasional mendorong resistensi obat yang seharusnya tidak dilakukan. PR mendadak mengekor Dr. Simon, namun setahu penulis pedoman yang digunakan oleh Kemenkes dan pemerintah pasti dibuat oleh pakar penyakit paru, internis, jantung, anestesi, dan dokter anak yang setahun lebih sudah bergelut di lapangan. Artinya, ID harusnya memanggil dan meminta PR si orang yang ngomongnya kebanyakan di Twitter untuk melakukan klarifikasi. Lah kok PR ini bisa mendadak berubah ya? Apa karena Anies tidak bisa diandalkan lagi? Seharusnya memang kalau Kemenkes, ID, dan pakar-pakar spesialis menyusun obat tersebut terkait pembuktian bisa mengurangi tingkat kematian akibat COVID ya. PR harus dipanggil, jangan asal ngomong. Setahu penulis, dokter ini harus bisa based on evidence and data. Karena saya awam, saya lihatnya PR ini hanya bicara asal-asalan tanpa adanya jurnal. Kalau perlu dan kalau PR mau jadi orang sok jagoan, sekalian saja diajak hearing di gedung DPR. Nggak usah ngeles stay at home. PR keluar-keluar saja kan juga bisa di media, dari rumah. Nah, kembali ke Dr. Simon, saya melihat adanya kesungguhan dari Dr. Simon untuk membangun narasi yang positif dan membentuk pola pikir masyarakat agar cerdas. BI juga asal-asalan mengejek Dr. Simon. Kenapa sih orang-orang yang mengabarkan kabar positif dan kabar yang benar soal COVID disamakan dengan Dr. Lewis? Kalau saya disuruh pilih antara Dr. Lewis atau PR, saya lebih memilih Dr. Lewis. Karena apa? Karena dia ini muncul akibat orang-orang macam PR, Koko, BI, dan penebar ketakutan COVID. Pada bulan Desember, Dr. Simon sudah mengkritisi. Itu sudah jadi sebuah warning yang lama dimunculkan. Tapi anehnya, para dokter munafik tai kucing yang sempat ngamuk-ngamuk ke Dr. Simon mendadak membahas bahayanya obat-obatan tersebut di Twitter. Selain Dr. Simon, Dr. Terawan juga terbukti benar soal virus ini adalah self-limiting disease. Ainun Najib saja yang bukan dokter ahli IT ngesok bikin pandangan dan perdebatannya dengan Terawan. Nah, jadi dari artikel ini saya hanya bisa menyimpulkan bahwa kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Kebenaran itu akan muncul terus meski ditekan. Kebenaran yang diutarakan oleh Dr. Samuel Simon dan Dr. Terawan akhirnya terbukti kan? Kenapa pasien OTG dan gejala ringan diberikan obat-obatan? Padahal kalau gejala ringan dan OTG ini harusnya isoman dan makan makanan superfood, jahe kencur dan buah-buahan. Lah ini kok ID malah sarankan kasih obat? Siapa yang benar, siapa yang salah? Waktu sudah menjawab. Begitulah jawab-jawab. Bagaimana?